Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Bunga Anisa Hararet SEMAK selaku dosen dari mata kuliah Anggaran Bisnis dan teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Seprima Alaika dari kelas MJ 602. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil dari tugas anggaran parsial dari CV Batik Ayu. Sebelumnya, definisi dari anggaran parsial. Anggaran parsial merupakan anggaran yang disusun dengan ruang lingkup yang terbatas atau dalam ruang lingkup yang sempit. Anggaran ini disusun secara tidak lengkap yang hanya menyusun bagian tertentu saja. Misalnya, perusahaan hanya menyusun anggaran produksi saja, penjualan saja, atau anggaran keuangan saja. Dalam anggaran parsial ini, masing-masing bagian menyusun anggaran secara sendiri-sendiri, sehingga rencana tersebut disusun tidak terpadu dan lebih mudah disusun karena belum begitu kompleks. Baik, selanjutnya di sini ada bisnis profile dari CV Batik Ayu. CV Batik Ayu ini bergerak dalam industri pembuatan perdagangan batik. Perusahaan ini didirikan di Solo pada tahun 2015. Saat awal mengembangkan usaha, kendala yang dihadapi diantaranya adalah kurangnya pengetahuan dan keterampilan yang memadai mengenai dunia batik. Kemudian di sini CV Batik Ayu ini memiliki visi dan misi, yaitu menjadi pusat kerajinan Nusantara yang bertujuan melestarikan budaya Nusantara melalui desain dan produk-produknya. Dan kemudian di sini terdapat 4 produk populer dari CV Batik Ayu yang sangat laris di masyarakat untuk masyarakat sekitar. Yang pertama itu ada kemeja batik pria, kemudian ada kemeja batik wanita, kemudian ada dress batik wanita, dan yang terakhir ada outer batik wanita. Dan di sini ada anggaran penjualan dari CV Batik Ayu per tahunnya. Di sini ada 4 produk, yaitu ada kemeja batik pria, batik wanita, dress batik, dan outer batik wanita. Nah, anggaran penjualan ini adalah anggaran yang merencanakan penjualan perusahaan untuk periode yang akan datang. Nah, di sini kan ada kemeja batik, produk kemeja batik pria ini di anggarannya per unitnya dijual 2.100 per tahunnya. Untuk harga jual per unitnya itu ada 200.000. Dan untuk total penjualannya didapat dari banyaknya unit dikalikan harga jual per unit, yaitu sebesar 420 juta. Kemudian produk kemeja batik wanita ada sebanyak 4.300 unit dengan harga jual Rp240.000 per unitnya. Dan total penjualannya itu sebanyak 1.032 juta rupiah. Kemudian ada dress batik wanita yang diproduksi sebanyak yang memiliki yang diproduksi sebanyak 3.750 dengan harga jual per unitnya itu ada 310.000 dan total penjualannya itu ada 1.162.500.000 rupiah. Dan yang untuk produk yang terakhir ini ada outer batik wanita dengan banyaknya unit itu per tahunnya 1.900 dan harga jual per unitnya itu sebesar 185.000 per unitnya, itu akan menghasilkan total penjualan sebanyak 351 juta 500 rupiah. Dan sehingga total dari penjualan keempat produk ini sebanyak 2.966.000 maaf 2.966 juta rupiah. Kemudian di sini ada anggaran produksi. Nah, di anggaran produksi ini terdapat jumlah yang direncanakan untuk dijual, persediaan akhir, total kebutuhan, persediaan awal, dan jumlah produksi. Nah, untuk kemeja batik pria ini jumlah yang direncanakan itu sebesar 2.100 unit dan persediaan akhirnya itu terdapat 210 piece. Untuk total kebutuhannya itu didapatkan dari jumlah yang direncanakan ditambahkan persediaan akhir yaitu mendapatkan 2.310. Untuk persediaan awalnya itu ada 300
dan jumlah produksinya itu didapat dari 2.310 dikurangi dengan 300 piece dan didapat 2.110 pieces. Untuk produk kemeja batik wanita, jumlah yang direncanakan itu sebanyak 2.700, persediaan akhirnya ada 270, total kebutuhannya 2.970, persediaan awalnya terdapat 150 pieces, dan jumlah produksinya itu sebanyak 2.820 pieces. Kemudian produk selanjutnya itu ada dress batik wanita. Jumlah yang direncanakan itu sebanyak 2.300 pieces dengan persediaan akhirnya 230 pieces dan total kebutuhannya itu 2.530. Untuk persediaan awalnya terdapat 180 piece dengan jumlah produksinya sebanyak 2.350 pieces. Kemudian produk terakhir ini untuk outer batik wanitanya itu jumlah yang direncanakan 1.300 dan untuk persediaan akhirnya sebanyak 130 pieces. Untuk total kebutuhannya itu ada 1.430 dan persediaan awalnya itu terdapat 120 dan jumlah produksinya itu sebanyak 1.310. Di sini kemudian ada kebutuhan bahan baku per unitnya. Jadi setiap bahan baku seperti kemeja batik pria, kemeja batik wanita, dress batik wanita, outer batik wanita itu bahan baku utamanya adalah kain katun, malam, dan pewarna. Nah, di sini untuk kemeja batik pria, kain katun yang dibutuhkan per piecesnya itu ada 1,50 meter. Untuk malamnya membutuhkan 0,20 kilometer. Untuk pewarnanya membutuhkan setengah liter. Untuk kemeja kain katunnya itu sebanyak 2 meter, malamnya itu 0,40 kilogram, warnanya 0,80 liter. Untuk dress batik wanita membutuhkan kain katun 3 meter per unitnya. Untuk malamnya membutuhkan 0,60 kilogram dan untuk warnanya membutuhkan 1 liter. Untuk produk terakhir yaitu outer batik wanita itu kain katunnya kan 1,20 meter dan untuk malamnya itu membutuhkan 0,50 kilogram malam dan untuk pewarnanya itu membutuhkan 0,60 pewarna per 0,60 liter pewarna. Baik, kemudian ada anggaran kebutuhan bahan baku. Anggaran kebutuhan baku ini semua anggaran yang berhubungan dengan perencanaan secara lebih rinci mengenai penggunaan bahan baku untuk proses produksi selama periode yang akan datang. Nah, di sini seperti diketahui sebelumnya, bahan bakunya ada kain katun, malam, dan pewarna. Eh, untuk produknya, kain katun ini, em, 3015 ini didapatkan dari 2010 dikalikan, 2010 ini total dari jumlah produksi dikalikan dengan 1,50, jadinya didapatkan hasil 3015 kain katun. Untuk malamnya ada 564 kilogram, untuk warnanya 1005 liter. Untuk kemeja batik wanita, kain katun yang dibutuhkan itu sebanyak 5.640. Ini per tahunnya. Dan untuk malamnya itu ada 1.128 kilogram. Untuk warnanya ada 2.256 liter. Untuk dress wanita membutuhkan 402 meter per tahun. Untuk malamnya ada 1.410 kilogram. Pewarnanya ada 2.350 liter. Dan untuk outer batik warna ini, kain katunnya itu membutuhkan 1.005 meter. Untuk malamnya membutuhkan 655. Dan untuk pewarnanya ini membutuhkan 786 liter. Nah, di sini, maaf, dan di sini jumlah kebutuhannya didapatkan untuk kain katun per tahunnya untuk produknya itu untuk keempat produk dibutuhkan 10.062 meter untuk malamnya, 3.757 kilogram malam, dan untuk pewarnanya membutuhkan 6.397 liter pewarna untuk keempat produk batik CV Batik Ayu. Oke, kemudian di sini ada anggaran pembelian bahan baku.
anggaran pembelian bahan baku ini adalah penganggaran yang memuat perincian tentang banyaknya bahan baku yang diproses pada kegiatan produksi. Baik, di sini ada keterangannya, ada kebutuhan, persediaan akhir, kebutuhannya, persediaan awal pembelian, dan harga bahan bakunya. Di sini kebutuhannya untuk kain katun 10.620, persediaan akhirnya ada 1.062. Kebutuhannya itu ada 11.682, persediaan awalnya ada 30, dan untuk pembeliannya itu sebanyak 11.652. Harga per meter kain katunnya ini seharga Rp60.000. Dan untuk malamnya 3.757 kilogram, persediaan akhirnya sebanyak 376. Untuk kebutuhannya sebesar 4.133, persediaan awalnya sebanyak 45, dan pembeliannya ini sebanyak 4.088. Untuk harga per liter malamnya ini sebesar 30.000. Nah, kemudian ada kemudian ada bahan baku pewarna. Bahan baku pewarna ini untuk kebutuhannya sebanyak 6.397, persediaan akhirnya sebanyak 640, kebutuhannya sebanyak 3.037, persediaan awalnya sebanyak 50, pembeliannya sebanyak 6.987, dan harga per kilogram pewarna ini sebanyak sebesar Rp40.000. Dari hasil ini didapatkanlah total pembeliannya. Total pembeliannya ini didapatkan dari harga dikalikan dengan pembelian, yaitu kalau untuk kain katun ini sebesar 699.120.000, dan untuk malamnya ini ada 122.631.000, dan untuk pewarnanya ini ada 279.468.000. Dari hasil ini didapatkanlah untuk anggaran pembelian bahan bakunya sebesar 1.101.219.000. Untuk hal ini dapat disimpulkan bahwa untuk CV Batik Ayu dalam 1 tahun ini memperoleh laba sebanyak 1.998.253.000. Hal ini didapatkan dari jumlah jumlah anggaran penjualan yang sebesar 2.966 juta ini dikurangi dengan anggaran pembelian baku yang sebanyak 1.101.299 juta. Akhirnya didapatkanlah hasil laba selama setahun itu sebanyak 1.098.253.000 rupiah. Oke, saya akhiri presentasi kali ini. Kurang lebihnya saya minta maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.